tidak ada masalah, masyarakat bisa mengendalikan, bisa berpartisipasi, bisa adaptif dengan perubahan yang cepat di dalam masyarakat. Mereka tidak terjadi jet lag ataupun suatu kekacauan ya, ataupun mungkin kekagetan di dalam masyarakat. Tapi masyarakat mampu adaptif karena tentu ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan di dalam masyarakat. Tingkat pendidikan yang baik di dalam masyarakat, mereka sangat adaptif dalam perubahan yang sangat cepat. Tapi kalau masyarakat yang tidak berpendidikan atau nilai kemampuan pendidikannya itu di bawah standar ataupun tidak mempunyai pendidikan, mereka akan gagap menghadapi perubahan. Karena ilmunya tidak cukup untuk tadi mengantisipasi, berpikir antisipasi, kemudian berpikir kompleks untuk mengatasi masalah-masalah yang sangat rumit dalam kehidupan. Sehingga dia berpikir monolitik, hanya satu aspek saja atau monodisipliner. Dia sempit dengan pengetahuannya, dia tidak membuka wawasannya, sehingga ini akan mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk survival. Mereka lebih banyak yang akibat dampak negatif. Nah, dampak negatifnya atau akibat negatifnya masyarakat tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada, sehingga terjadi pergolakan, pemberontakan, aksi protes, demonstrasi, dan kriminalitas meningkat. Coba silakan Anda amati, teliti, di mana di masyarakat yang tingkat kriminalitas tertinggi, itu bagaimana perubahan sosialnya. Apakah mereka itu tidak mampu mengantisipasi, tidak mampu menyesuaikan diri, tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, sehingga dia menggunakan kekerasan untuk bisa survive. Nah, ketika tingkat kriminalitas tinggi, berarti ada something wrong, ada sesuatu yang salah di dalam sistem sosial masyarakat tersebut. Tanggung jawabnya siapa? Ya masyarakat. Tentunya adalah stakeholder, adalah pemerintah. Mengapa bisa terjadi perubahan sosial yang menjadi masyarakat menjadi suka dengan kejahatan, kriminalitas? Silahkan Anda nanti melakukan riset-riset kecil, penelitian-penelitian kecil yang sifatnya mikro di daerah-daerah Anda teliti, Anda gunakan pisau analisa dengan sosiologi hukum ini untuk melihat bagaimana karakter, bagaimana perubahan yang terjadi masyarakat, perubahan bagaimana perilaku ekonomi, bagaimana perilaku sosialnya, bagaimana perilaku spiritualnya. Silakan itu diteliti, dikaji. Sehingga Anda bisa menggunakan pengetahuan sosiologi hukum ini secara real, aplikatif di dalam masyarakat, sebagai pisau analisa untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang ada. Karena sosiologi hukum itu adalah melihat bagaimana interaksi yang terjadi di dalam masyarakat. Mengapa di daerah ini kok masyarakatnya itu adem ayem, tenang? Mengapa di daerah B kok tingkat konfliknya sangat tinggi? Ini berita terbaru ini pagi ini di daerah Boyolali terjadi seorang anak menggugat waris orang tuanya. Ini ada apa ini? Problem sosial yang semacam ini harus Anda atasi, Anda amati ini. Mengapa anak itu mestinya adalah berterima kasih kepada orang tua, justru rebutan warisan dari orang tua. Berarti ini adalah akhlak, ini persoalan moralitas, atau hanya sekedar hubungan keluarga itu adalah hubungan ekonomi saja, hak-hak ekonomi saja. Tapi hak-hak edukatif, parenting, ini tidak ada. Sehingga tata krama tidak terjadi di dalam keluarga. Yang ada adalah kanibalisme, disusupi oleh materialisme yang sangat kuat, kehidupan hedonis yang berpengaruh. Maka ada disorientasi ini. Ketika terjadi sesuatu yang negatif dalam masyarakat, ada disorientasi masyarakat. Disorientasi ini kalau dibiarkan saja terjadi suatu konflik. Itulah gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Gejala yang negatif segera diatasi.
Siapa yang mempunyai otoritas untuk mengatasi tersebut? Ya sesuai dengan stakeholder yang ada, pihak yang berkepentingan, terutama adalah pemerintah dalam hal ini. Maka fungsi-fungsi eksekutif, pelayanan publik dalam masyarakat dijalankan. Kalau tidak bisa berjalan, ini terjadi suatu ketimpangan sosial. Nah, kalau masyarakat yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada, maka memang harus ada lembaga-lembaga sosial. Biasanya di sini adalah fungsi-fungsi NGO ya, atau organisasi keagamaan, ormas-ormas keagamaan, ataupun lembaga swadaya masyarakat yang melakukan advokasi, yang melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dengan riset action atau participation action research, yang mereka bisa mengidentifikasi dirinya, kemudian dia bisa melakukan pemberdayaan, empowering dirinya, sehingga dia mempunyai kesadaran untuk bisa merubah dan bisa menyesuaikan perubahan yang ada. Kalau perubahan itu positif, ya jelas memperkuat integrasi sosial dalam masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan bisa dimanfaatkan dan bahkan dioptimalkan untuk meningkatkan daya dan kemampuan masyarakat untuk survival dalam semua perubahan. Terjadinya diferensiasi struktural, penyebaran ataupun tidak hanya struktur sosial tertentu saja. Munculnya budaya ilmuwan, terus mengkaji pengetahuan baru, terus mengikuti perubahan-perubahan, dan ini dibutuhkan pemahaman dan kekuatan ilmu pengetahuan untuk bisa survive dalam perubahan sosial yang positif. Kesadaran politik semakin tinggi, sehingga mereka berpartisipasi dalam regulasi-regulasi ataupun bisa memberikan perubahan-perubahan yang lebih positif. Kemudian perkembangan industrialisasi jelas ini bisa membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatifnya ya polusi. Maka industri yang green atau industri yang ramah lingkungan itu harus dibangun, sehingga sustainable development ini harus dibangun. Masyarakatnya bukan industrialisasi yang menyebabkan terjadinya keburukan lingkungan. Kalau keburukan lingkungan akan terjadi adab ya, barangkali mungkin bencana akan ada di sekitar kita dan silih berganti. Nah, inilah perubahan-perubahan sosial baik yang positif maupun negatif yang bisa kita antisipasi, kita atasi. Kalau negatif, terjadi kesenjangan sosial ekonomi, timbul kelompok-kelompok sosial tertentu, pengangguran, masalah sosial ataupun gejala-gejala sosial yang ada. Perubahan tingkah laku negatif dari perubahan sosial seperti kriminalitas tadi, kemudian egoisme, kemudian muncul kekuatan-kekuatan yang negatif. Munculnya konflik sosial vertikal maupun horizontal, lembaga-lembaga sosial yang ada tidak dapat berfungsi maksimal. Ini tadi catatan saya bahwa lembaga-lembaga sosial harus bisa mengatasi perubahan sosial, karena mereka akan mentransformasikan kepada masyarakat di lingkup unit-unit yang kecil, sehingga akan terjadi order ataupun ketertiban. Terjadinya berbagai bentuk kerusakan lingkungan dan bencana alam, anomali yaitu suatu anomali itu bertentangan itu. Mestinya nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kesejahteraan, nilai-nilai sosial, nilai-nilai kedermawanan, nilai-nilai filantropi, nilai-nilai kebajikan ini harus dikembangkan. Tapi sebaliknya mereka mengembangkan nilai-nilai yang negatif, iri dengki, dan kemudian perebutan kekuasaan biasanya terjadi. Maka kita bisa mengatasi kondisi-kondisi tersebut dengan pengetahuan yang kita miliki. Ya, saya kira di poin terakhir ini general review, tolong nanti dibuat untuk sebagai tugas akhir atau ujian semester yang harus dikumpulkan pada tanggal 13 Desember. Setiap kelompok itu 3 orang, bentuknya video, durasi sekitar 5 menit lebih ya. Ya, kalau maksimal mungkin 10 menit ya. Jangan panjang-panjang karena kepanjangan nanti tidak efektif atau memakan banyak kuota gitu.
diunggah di YouTube masing-masing, kemudian di tag Sosiologi Hukum, Muhammad Juli Janto, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Bangga UIN Said Surakarta. Silakan maksimal tanggal 13 Desember. Terima kasih atas segala partisipasi dan kesabaran Anda, dan waktu sudah habis. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ilmu yang sudah kita dapatkan di perkuliahan ini coba digunakan sebagai pembuka wawasan Anda kembangkan dalam analisa-analisa sosial yang Anda gunakan. Semoga kita senantiasa sukses dalam segala kondisi dan mampu menggunakan pengetahuan yang kita miliki untuk memecahkan setiap masalah yang kita hadapi. Ini yang harus kita siapkan dengan sebaik-baiknya, waktu yang kita miliki untuk mengerjakan ini masih punya 2 pekan ya, nanti bisa disiapkan dengan baik, sehingga masing-masing kelompok bisa menyiapkan ini dengan sebaik-baiknya. Bisa digunakan dengan cara tadi dipilah ya, dari materi 1 sampai materi 14 itu bisa dikelompokkan, materi pendahuluan, kemudian nanti hukum Islam dan perubahan sosial, kemudian sesi yang terakhir adalah yang terkait dengan langsung isu-isu dengan perubahan sosial, dengan efektivitas hukum sebagai sarana untuk merubah masyarakat, kemudian dampak-dampak dari perubahan sosial. Kalau 3 orang nanti bisa di manage, siapa yang pendahuluan, kemudian nanti siapa yang terkait dengan hukum Islam, kemudian yang terakhir siapa yang mempresentasikan atau menyampaikan narasi terkait dengan hukum dan perubahan sosial dan dampak-dampaknya. Saya kira itu saya berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya ataupun merespon dari tugas akhir ini. Kalau tidak, saya beri kesempatan kepada yang belum presentasi. Saya persilahkan hari ini kalau tidak presentasi secara langsung, maka Anda membuat konten YouTube dengan materi presentasi book review. Saya persilahkan teman-teman yang belum presentasi. Saya izin bertanya, Pak. Oke, Mas, silakan. Ini kan untuk general review-nya kan masing-masing orang dalam satu kelompok, begitu betul Pak? Nah itu pembagiannya ya. Orang-orangnya bagaimana Pak? Silahkan, ini kan kerja kelompok. Anda mau mendesain seperti apa, itu Anda sebagai konten kreator ya, menjadi berkreasi, mau di tempat alam terbuka, mau di kampus, mau di tempat atau di lembaga peradilan atau di mana ya, sesuai dengan tema Anda, silahkan. Yang jelas ini adalah menuntut kreativitas yang tinggi bagi Anda. Anda sebagai aktor sekaligus sebagai kreator ya, kemudian Anda membuat suatu narasi dari materi pertama sampai materi yang ke-14 ini, silahkan diramu sedemikian rupa sehingga akan mendapatkan pemahaman. Kemudian Anda juga bisa menyampaikan apa yang didapat dari studi selama 14 kali tatap muka ini, poin-poin penting apa atau hikmah-hikmah apa yang bisa Anda dapatkan, kemudian Anda kembangkan di masa yang akan datang. Itu Mas Afif ya. Berarti pembagian kelompoknya dibagi lagi ya Pak? Ya, monggo yang sudah punya kelompok atau mungkin akan ganti kelompok, silahkan. Dibagi lagi mawon. Ya, dipersilahkan Anda memanage ya, melatih ya, untuk bermusyawarah itu. Kan 3 kompetensi yang saya sampaikan ya, kemampuan intelektual, kemampuan berdiskusi, kemampuan kerja kelompok, itu adalah bagian dari tujuan dari pembelajaran kita. Sehingga ada interaksi di antara Anda yang dulunya Anda adalah pendiam,
kemudian ikut mata kuliah ini jadi akomodatif, mau bekerja sama, mau berdiskusi, terbuka kepada temannya, kemudian mencari ide-ide yang kreatif dalam pembelajaran. Itu Mas. Ya, bisa dipahami. Ji, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk selanjutnya yang belum presentasi book review, saya persilahkan atau akan membuat video presentasi book review. Saya Pak mau Presentasi. mau presentasi book review Pak. Ya, Ya. silahkan Mbak Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Book review. Judul buku Teori Sosiologi Modern, edisi revisi, penulis Bernard Traho, editor Moya Zamzam, penerbit Ledalero, Kota Terbit Yogyakarta, Januari 2021, tebal buku 140 kali 210 mm, halaman 279. Kesimpulan, buku ini menjelaskan mengenai masyarakat sederhana atau orang yang berusaha menjelaskan fenomena yang terjadi di sekitarnya dengan menggunakan mitologi-mitologi atau kepercayaan-kepercayaan tertentu. Pada masyarakat modern, mitologi tidak mampu lagi menjelaskan peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi di sekitarnya dengan menggunakan cara berpikir rasional. Orang berusaha menjelaskan kejadian-kejadian yang dialami manusia. Salah satu cara untuk menjelaskan fenomena-fenomena sosial itu adalah dengan berteori. Teori merupakan usaha untuk menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita dengan menggunakan daya nalar. Kemudian buku ini juga terdiri dari 8 bab. Buku ini juga lebih banyak berhubungan dengan pengenalan teori-teori sosiologi modern tanpa terlalu banyak diskusi yang sangat mendetail. Teori-teori tidak pernah lengkap di dalam dirinya sendiri, mereka saling melengkapi satu sama lain. Mungkin ada fenomena sosial yang lebih cocok dianalisa dengan menggunakan teori sosiologi tertentu, tetapi tidak cocok kalau dianalisa dengan menggunakan teori sosiologi yang lain. Kemudian kelebihan dari buku ini menurut saya adalah bahasa yang digunakan itu mudah dipahami, tidak berbelit-belit. Banyak menggunakan kata-kata ilmiah dan juga terjemahannya. Dan buku ini itu membuat saya seakan-akan dibuat untuk berpikir lebih dalam terkait materi yang disampaikan. Kemudian dari buku ini saya terinspirasi dengan salah satu tokoh dari dalam buku ini, yaitu Max Weber, karena beliau itu merupakan ahli sosiologi yang banyak memberikan teori-teorinya kepada dunia, dan teori yang banyak dijadikan referensi bagi ahli sosiologi lainnya dalam mengkaji ilmu sosiologi. Selain itu, Max Weber juga banyak menciptakan karya-karyanya lewat berbagai buku yang dia ciptakan. Kemudian kekurangan dari buku ini menurut saya itu terletak pada sampulnya. Sampulnya itu masih kelihatan monoton. Seharusnya bisa dikasih semacam gambar atau warna supaya dapat menarik perhatian orang untuk membacanya. Kemudian saran saya, buku ini cocok bagi kalian yang sedang mencari materi yang berhubungan dengan sosiologi dan teori-teori sosiologi. Jadi saya merekomendasikan untuk kalian membaca buku ini, dan untuk mendapatkan buku ini itu tidak perlu untuk mengeluarkan uang karena buku ini bisa dimiliki, hanya tinggal kalian download saja melalui internet karena buku ini tersedia dalam bentuk PDF. Jadi langsung kalian download saja. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, Bapak. Terima kasih. Oke, masih ada yang lain? Saya, Pak. Saya, Pak. Satu ya. Silakan. Saya Bapak mau presentasi review buku. Saya dulu, Pak. Uliniam, silakan. Ya Pak, baik Pak. Review book judul
sosiologi hukum atau sosiologi of law. Penulis Dr. Nurul Komar, sarjana hukum, magister hukum, Dr. Haji Muhammad Syarif, sarjana hukum, magister hukum, Dr. Darhar S. Bustami, sarjana hukum, magister hukum. Penerbit Mitra Wacana Media, Kota Terbit Jakarta, tahun penerbit 2016, tebal buku 230 halaman. Tahun review 2021. Kesimpulan, bentar Pak. Buku sosiologi ini sangat membantu para pelajar atau mahasiswa dalam pembelajaran. Selain buku ini sangat direkomendasikan sekali karena pembahasan yang begitu terperinci dan jelas. Buku ini mempelajari tentang hubungan antara hukum dan sosial serta menjelaskan fungsi sosial dalam hukum. Penulis dalam buku ini memberi wawasan tentang hukum di lingkup masyarakat. Hukum dan sosial adalah hal yang selalu berkaitan satu sama lain dan sulit untuk dipisahkan. Singkatnya, sosiologi hukum mempelajari masyarakat seperti gejala hukum dari masyarakat. Dalam masyarakat bisa dijumpai kaidah-kaidah hukum yang sanksi-sanksinya mendatangkan penderitaan bagi mereka yang melanggar kaidah-kaidah hukum yang bersangkutan. Sanksi kaidah-kaidah hukum tersebut menyangkut dari depan dan kehormatan seorang warga masyarakat atau bahkan merampas kemerdekaan dan kenikmatan hidupnya. Kelebihan buku ini antara lain adalah tidak menggunakan bahasa yang berbelit-belit dan mudah dipahami oleh pembaca atau penikmat buku. Terdapat pemikiran-pemikiran dari para ahli di bidang hukum. Kekurangan dari buku ini terletak pada penggunaan kata asing yang jarang didengar. Terdapat beberapa tulisan kata yang salah dan tidak terdapat catatan kaki. Terima kasih. Sudah, Pak. Oke, terima kasih karena waktunya habis. Saya kira nanti yang belum presentasi bisa presentasi lewat YouTube masing-masing dan di-upload, kemudian dikirimkan linknya ke saya. Bisa lewat grup di kelas. Saya kira itu. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga yang sedikit ini bisa kita optimalkan sebagai pisau analisa untuk kita menganalisa berbagai peristiwa, gejala-gejala sosial, dan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat, sehingga ilmu sosiologi hukum ini bisa fungsional dalam pengetahuan kita. Terima kasih, sukses selalu, dan jaga kesehatan, sehingga kita bisa meraih impian dan cita-cita kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.